Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, hampir semua stasiun pengisian bahan bakar umum di Ngawi mengalami kekosongan bahan bakar minyak jenis solar sejak sepekan terakhir. Pengemudi berharap pasokan solar ditambah. Antrean kendaraan ini terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Sukawati, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Minggu siang. Hal serupa juga terjadi di SPBU Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Watu Alang, Kabupaten Ngawi. Kalaupun ada pengemudi harus rela antre berjam-jam, meski demikian tidak ada pembatasan pembeliannya. Kelangkaan solar di sejumlah SPBU di Ngawi ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir, sehingga para sopir harus rela antre. Petugas SPBU mengatakan pengiriman solar dari depo dibatasi 8.000 liter per hari. Jumlah itu diprediksi tidak mencukupi saat libur Natal dan Tahun Baru. Apalagi banyak petani yang membeli solar untuk bahan bakar pompa air yang mengairi sawah mereka. Habis apa, Nak? Hampir di seluruh SPBU di Ngawi. Semuanya rata-rata. Terus gimana cara mendapatkannya? Ya, mana Bang nih? Kalau susah gini ya ngantri, tahu-tahu habis. Nggak tahu lah pokoknya solusinya gimana tuh. Muter-muter gitu aja Ya, nyari yang muter-muter nyari aja yang ada gitu aja. Kalau dari misal di sepanjang jalan itu dari Nganjuk itu gimana? Ya itu informasi dari supir-supir gitu. Dari Nganjuk sampai sini loh, adanya di Watu Alang itu. Udah. Kalau sini habis? Ya nggak tahu, kurang tahu. Yang Oh, mana dia harus lainnya. muter-muter lagi ya. Ya. Sebenarnya penyebabnya itu tadi ya Pak? Iya. Karena kuota Itu harus dibatasi, harus sampai Tahun Baru. Petani dan pengemudi berharap stok solar di SPBU ditambah sehingga mereka tidak lagi kesulitan. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Kita ke informasi lain, saudara. 2 ruang kelas sekolah dasar negeri di Mojokerto rusak usai diterjang angin kencang disertai hujan deras. Kayu dan genting yang runtuh menimpa meja kursi serta buku-buku pelajaran di dalam kelas. Inilah kondisi 2 ruang kelas sekolah dasar negeri Ngingas Rembyong, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, usai diterjang hujan deras disertai angin kencang pada Jumat malam. Kayu kerangka atap dan genting yang runtuh menimpa meja kursi serta buku-buku pelajaran di dalam kelas. Plafon yang terbuat dari asbes juga jebol terkena reruntuhan genting. Kepala SDN Ngingas Rembyong, Sujono, mengatakan sebelum ambruk kondisi 2 ruang kelas tersebut memang memprihatinkan. Kayu-kayu penyangga atap banyak yang lapuk. Jam 4 sore itu hujan deras sama angin. Dari situ untuk hujan deras yang pertama itu bangunan sudah agak jatuh. Kemudian yang kedua baru langsung ambruk gitu. Yang ambruk itu berapa kelas, Pak? 2 kelas. Kelas berapa? Kelas 6 sama ruang kepala sekolah ruang guru. Dan untuk kelas 6 nanti kita pakai ruang gudang sana, kelasnya itu masih bagus, nanti barang-barangnya itu dikeluarkan, kemudian kita pakai untuk pembelajaran kelas 6. Sebelumnya ini ruang gurunya ini kosong, jadi nggak terpakai, kemudian kita pindah ke ruang kelas, jadi ruang gurunya yang ambil ini ruangnya kosong, nggak ditempati. Rencananya 2 ruang kelas yang rusak akan diperbaiki secepatnya agar aktivitas belajar mengajar usai libur Natal dan Tahun Baru tidak terganggu. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, pasangan suami istri di Mojokerto tewas diduga tersengat aliran listrik hingga terjatuh dari sepeda motornya saat melintasi genangan air di tengah guyuran hujan deras. Korban diduga tersengat listrik karena tangannya menyentuh tiang lampu penerangan jalan umum. Ahmad Sahid dan istrinya Suprapti, warga desa Sidomulyo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Keduanya tewas diduga tersengat aliran listrik dan terjatuh dari motor saat melintasi genangan air di tengah guyuran hujan deras. Menurut saksi mata, kedua korban mengendarai motor hendak pulang ke rumah. Saat di lokasi kejadian, tangan Ahmad Sahid menyentuh tiang penerangan lampu jalan karena menghindari kursi bambu yang berada di tengah. Seketika itu korban dan istrinya terjatuh dari atas motor. Keduanya sempat berteriak meminta tolong ke warga, namun tak ada yang berani mendekat.
Mbak, ini korbannya berapa orang? 2 orang. Suami istri? Kemungkinan suami istri. Kemungkinan. Itu kenapa sih Mbak kesetrum tiangnya? Saya kurang tahu ya. Kemungkinan tadi awalnya nabrak tiang listrik terus nyetrum. Memang kondisinya banjir tadi? Iya, banjir deras, hujan deras tadi itu. Jadinya kemungkinan orangnya nggak tahu kalau itu ada tiang listrik atau gimana. Jadinya nabrak. Polisi yang datang menggelar olah tempat kejadian dan mengevakuasi mayat pasangan suami istri ini ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang pemuda di Kabupaten Sidoarjo tewas saat petasan yang hendak dirakitnya meledak. Bahkan ledakan terdengar hingga radius sekitar 200 meter. Polisi dari Polresta Sidoarjo masih menyelidiki peristiwa ini. Ledakan akibat petasan terjadi di rumah pemuda warga Desa Tanjung Sari Taman, Kabupaten Sidoarjo. Akibat ledakan, Evandi Dimas Yulianto berusia 22 tahun tewas. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut berdatangan dan memadamkan api dengan alat seadanya. Ketua RW Desa Tanjung Sari, Heri, mengatakan korban diduga hendak merakit petasan tersebut. Tewas dengan tubuh penuh luka bakar ditemukan di kamar tertimbun reruntuhan atap rumah. Nah, setahu saya itu tadi kan saya telah talil berangkat sini gitu loh. Ada kebakaran gitu katanya. Terus saya tinjau ke sini ternyata sudah ada mayat itu tadi, Mas. Suaranya keras apa enggak, Pak RW tadi? Gimana? Oh, keras sekali. Seperti ban berdos, keras sekali. Pak RW, Berapa meter, Pak, radiusnya? dari rumah saya kurang lebih 150 meter, Mas. Dari lokasi tahlil. Iya, sudah tahlil. Terdengar. Saya kira ban berdos itu tadi, Mas. Pak RW, katanya bikin petasan nih Pak RW ya? Dulu kan gitu, kecil-kecilan dulu pakai layangan gitu maksudnya. Senang anak itu senang seni sama teman-teman gitu. Tim Inafis Kepolisian dibantu dengan tim damkar yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad korban dan membawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan menggelar olah TKP dan memeriksa beberapa saksi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang lansia terluka bakar saat 5 rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Aditya Warman, Surabaya terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak 5 rumah warga di Jalan Aditya Warman ludes dilalap si jago merah. Jalan yang sempit membuat petugas kebakaran sempat mengalami kesulitan menjangkau titik api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Akibat kebakaran, seorang lansia sempat terjebak dalam rumah hingga terluka bakar di tangannya. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik di kamar tidur hingga menyambar tabung gas LPG karena sempat terdengar ledakan. Seperti konslet listrik sampai menjalar ke LPG sampai meledak. Nah, terus jam berapa? Jam 1-an kalau Itu di dalam rumah berapa orang? dalam rumah itu anak saya sama cucu saya itu pergi. Yang tinggal hanya lansia 2 itu aja. Kita dapat informasi pukul 13.45 kita datang ke TKK 1351 hanya 6 menit. Begitu unit kami datang, Jarko langsung menyatakan bahwa sudah triple red, artinya penanganan unit harus tambah banyak karena memang kampung padat penduduk. Saat memadamkan api, seorang petugas pemadam kebakaran terluka di tangan, sementara beberapa petugas sesak nafas karena kekurangan oksigen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Kita beralih ke informasi ringan, saudara. Jika selama ini Anda menikmati kuliner mie yang disajikan dengan ayam atau daging, tak ada salahnya menikmati bakmi kepiting di Surabaya. Perpaduan mie yang dimasak dengan rempah dan daging kepiting rebus membuat kuliner ini memiliki rasa unik. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda.
Bakmi kepiting adalah sajian yang terdiri dari mie kuning yang dipadukan daging kepiting rebus. Untuk memasaknya, siapkan beberapa bahan, diantaranya kepiting segar yang diambil dagingnya, mie kuning, bumbu rempah yang dihaluskan, daun bawang, bawang goreng, tauge, dan sayur sawi putih. Setelah selesai, tumis bumbu-bumbu tersebut, masukkan mie. Setelah beberapa menit, masukkan kepiting yang telah direbus. Setelah matang, bakmi kepiting siap disajikan. Menurut penikmat masakan kepiting, kuliner ini memiliki rasa unik dan lezat. Rasa gurih daging kepiting berpadu dengan bumbu rempah yang dimasak bersama mie membuat ketagihan. Rasanya unik, spesial banget, terus kayak rempahnya kan acehnya berasa banget, terus yang buat spesial banget ini pakai kepiting sih. Terus kepitingnya juga nggak amis, fresh banget lah. Enak nggak rasanya? Enak banget, kalian harus cobain mie kepiting ini. Cocok banget buat yang pingin nyobain mie kepiting ini, bisa makan bareng keluarga. Mie yang saya buat ini saya khusus pakai daging kepiting gitu. Rasanya gimana? Nanti coba sendiri ya. Dia tuh pastinya lebih gurih lah, pastinya lebih gurih. Basicnya kan karena kepiting itu kan, kepiting kita kan, negara kita kan kaya dengan daerah penghasil kepiting yang bagus-bagus juga kan, seperti Papua, satu lagi di Kalimantan, itu bagus-bagus semua. Jadi kualitas dagingnya tuh memang benar-benar tebal, terus juga rasanya setelah kalau kita masak dengan kaldu tuh benar-benar jadi gurih banget. Jika ingin menikmatinya, pengunjung bisa datang langsung ke pavilion restoran di salah satu hotel kawasan Jalan Embong Malang, Surabaya. Atau Anda bisa mencoba membuat bakmi kepiting untuk sajian di rumah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.